Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kali ini kita akan membahas subbab lanjutan dari bab 8, yakni B. Merangkum buku. Dengan kompetensi dasar 4.15 membuat peta pikiran. Rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi. Buku fiksi yang dibaca. B. Merangkum buku. Rangkuman disebut juga sebuah ringkasan. Rangkuman adalah hasil menyaringkan semua gagasan-gagasan pokok intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok, gagasan pokok teks aslinya. Ada berbagai cara merangkum buku, tapi kali ini hanya akan dipaparkan dua cara merangkum buku. 1. Merangkum berdasarkan gagasan pokok. Panduan praktis merangkum buku berdasarkan gagasan pokok. 1. Bacalah informasi umum buku, seperti judul, pengarang, penerbit. Jika berupa artikel, catat nama pengarang, nama media, tanggal terbit. 2. Ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. 3. Buku yang baik memiliki susunan berpikir yang terurai dengan baik dalam bab dan subbab. Setiap subbab dijabarkan ke dalam paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pemikiran utama. 4. Berdasarkan butir nomor 3, maka kita dapat merangkum bacaan dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. 5. Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf. 6. Format merangkum dengan teknik menentukan gagasan utama dan gagasan rincian adalah sebagai berikut. A. Judul buku. B. Judul bab. C. Judul subbab. D. Gagasan utama setiap paragraf dalam subbab. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya. 7. Gagasan setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun setiap kalimat yang menjadi gagasan utama, pokok pikiran setiap paragraf ke dalam satu karangan. 2. Merangkum dengan pemetaan pikiran. Langkah yang harus dilakukan untuk merangkum dengan pemetaan pikiran diuraikan berikut. A. Tulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang sesuai untuk memudahkan mengingat judul tersebut. B. Buat cabang utama terkait topik tadi, misalkan apa definisi mind map, bagaimana otak bekerja, apa itu kesuksesan, latihan apa yang bisa dilakukan dan bagaimana aplikasinya. C. Teruskan dengan membuat cabang-cabang utama lainnya dan gunakan warna berbeda. D. Ingat beri label setiap cabang hanya dengan kata kunci saja. Semakin sedikit semakin baik. Kalian mencatat bukan untuk menghafal melainkan untuk memahami dengan bahasa sendiri. E. Selanjutnya dari tiap cabang buat sub-cabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. F. Gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman dibuat. Tidak ada aturan khusus dalam membuat peta pikiran. G. Jika ada hal-hal yang berhubungan pada sub yang berbeda, kalian bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Dengan pemetaan kamu dapat merinci dan meringkas pokok-pokok isi buku yang kamu baca. Dengan alur-alur yang diberi label kata kunci tertentu dan gambar, kamu dapat membayangkan dan memahami keseluruhan rangkuman yang kamu buat tanpa harus menghafal. Berikutnya, perhatikan contoh pemetaan pikiran berikut ini. Demikianlah pemaparan materi pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sebagai latihan, coba buat pemetaan pikiran silsilah keluarga yang dimulai dari kakek dan nenek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.